Dan Indonesia adalah salah satu langganan ekspor gandum India, dengan angka mencapai 11,7 juta ton gandum di tahun 2021 lalu. India baru saja mengeluarkan larangan ekspor gandum. Apa penyebabnya? Bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Sejak Sabtu 14 Mei 2022, pemerintah India resmi melarang ekspor gandum dari negara mereka. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya adalah gelombang panas yang melanda seluruh negara India dan menghambat produksi gandum mereka. Ini otomatis membuat harga domestik gandum India melonjak ke level tertinggi sepanjang masanya. Padahal India tercatat adalah produsen gandum terbesar dunia setelah China, dengan total kapasitas produksi mereka sebesar 107,5 ton. Dan Indonesia adalah salah satu langganan ekspor gandum India, dengan angka mencapai 11,7 juta ton gandum di tahun 2021 lalu. Di tahun 2022 ini, Indonesia berencana meningkatkan jumlah ekspor gandum tersebut hingga 31,6% lebih tinggi dari jumlah tahun sebelumnya. Melihat hal ini, bagaimana dampak larangan ekspor gandum India ini terhadap Indonesia? Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, paling tidak ada 4 dampak yang perlu diberi perhatian di Indonesia. Yang pertama adalah dampak inflasi. Karena harga gandum internasional sudah naik 58,8% selama setahun terakhir. Pelarangan ekspor ini akan semakin melambungkan harga gandum, membuat inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia jadi semakin buruk. Kedua, pelarangan ekspor tersebut dapat membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman yang serius, terutama untuk Indonesia yang tidak bisa memproduksi gandum sendiri. Sehingga industri makanan minuman yang menggunakan bahan baku tepung terigu, seperti industri mie instan contohnya, pasti akan terimbas karena biaya produksinya akan meningkat. Kita mungkin harus bersiap-siap kalau ke depannya harga mie instan di supermarket mengalami kenaikan harga. Dampak ketiga, kalau harga gandum terus tinggi dan pasokannya langka, para pengusaha mau tidak mau perlu mencari sumber alternatif gandum yang lebih murah dan lebih tersedia di Indonesia. Ini bisa jadi kesempatan untuk meningkatkan permintaan tepung jagung, singkong, hingga sorghum untuk skala industri. Dampak keempat, banyak pakan ternak di Indonesia menggunakan campuran gandum, sehingga kenaikan harga gandum ini bisa menyebabkan harga daging dan telur ikutan naik. Maka tidak hanya mie instan yang kelihatannya akan naik, harga bahan pangan lainnya juga bisa terpengaruh naik. Pada akhirnya, ini semua dapat membuat inflasi di Indonesia semakin parah. Lantas bagaimana pemerintah dan pengusaha dapat menyikapi pelarangan ekspor dan kenaikan harga gandum ini? Bima menyatakan saat ini perlu dihitung stok gandum yang ada di Indonesia dan disiapkan alternatif negara pemasok gandum lainnya. Dan bukan tidak mungkin, pemerintah Indonesia dapat melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan yang merugikan konsumen dan industri di Indonesia. Nah, bagaimana kalau menurut Anda? Apakah dampak pelarangan ekspor gandum India ini akan sebesar yang diperkirakan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.